Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Adnan Hati ke Hati. Pada malam hari yang berbahagia ini kita memiliki bintang tamu, yaitu Bung Hadi, Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Tapon Selatan, Bung Adi Saputra, Ketua Laskar Merah Putih Tapon Selatan, dan pengamat hukum Bobi Batari Arab, sarjana hukum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat kepala, sehat kantong ya. Amin. Mantap. Dalam tema kita malam ini, kita mau bincang-bincang sedikit ini terkait dengan Pilkada Tapanuli Selatan. Beberapa hari yang lalu ada dua bakal calon yang telah mendaftar ke KPUD Tapanuli Selatan. Di sini ada Bung Doli Pasaribu, ada Pak Yusuf Siregar. Itu kira-kira ini sama Bung Hadi dulu, Bung Hadi Putra. Yes. Itu kira-kira bagaimana pandangan Bung Hadi? Hanya dua calon. Kalau pandangan dari saya sendiri, kalau melihat mereka berdua ini kan sebagai putra terbaik Tapsel lah gitu. Harapannya itu mereka itu bisa lah, pertama itu menciptakan lapangan kerja yang pertama untuk masyarakat, yang kedua menciptakan untuk meningkatkanlah gimana sumber daya pertanian. Artinya itu harapannya, itu harapan. Ya, harapan. Kalau pandangan Bung Adi Putra, itu bagaimana dengan dua kandidat ini? Kalau Artinya Bung Doli masih muda, iya. Bung Yusuf sudah tua. Itu pandangan Adi bagaimana dalam kacamata Adi? Kalau Selaku Ketua Laskar Merah kalau Putih. pandangan saya, kalau usia itu tidak sebagai kurang. Ya, ya. Karena kan yang pertama itu kan dia mampu menciptakan itu sebagai masyarakat Tapanuli Selatan, menciptakan karakter masyarakat yang lebih baik, yang madani. Ya. Betul. Kalau menciptakan karakter yang baik dan yang madani, kalau dalam perspektif Adi, itu apakah mereka itu mampu menciptakan itu di Kabupaten Tapanuli Selatan? Sementara kesannya selama ini Tapsel itu tak pernah selesai. Bagaimana pandangan Bung Adi? Ya, kesannya kalau beliau itu kan apalagi kayak Pak Doli lah, dia kan sebagai legislatif, mungkin kalau di pemerintahan dia juga paham lah gimana itu menciptakannya. Nah, dia pun lagi masih muda, harapannya pemuda bangsa itu lebih baik kan. Yang kedua, kalau untuk Pak Yusuf itu kan dengan usia mungkin dia pun bisa masih semangatnya lebih, masih muda juga. Jadi pandangan Bung Hadi itu hidup tidak demokrasi dengan dua pasangan calon. Kalau pandangan saya sih, mereka berdua kan sama-sama juga di politik. Lo sama-sama di politik. Kalau pandangan saya sama ya, mudah-mudahan hidup lebih cerah gitu. Oke. Kembali ke Bung Hadi Susandra, itu bagaimana dalam perspektif Bung Hadi melihat daripada dua kandidat ini? Terima kasih Bang, selaku pemilik Adnan Hati ke Hati. Berkaitan dengan persoalan Pilkada Tapsel pada hari ini, saya tegaskan selaku Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita berbicara demokrasi pada hari ini, tapi perlu saya sampaikan, saya jelaskan pada hari ini. Ini kan Gerakan Pemuda Ka'bah ini adalah underbonya P3. Akan tetapi di dalam underbo P3 ini, GPK adalah bersifat independen. Ya. Bersifat independen. Tidak seutuhnya kepada P3, tapi bersifat independen. Perlu saya garis bawahi. Yang kedua, berkaitan dengan persoalan calon bupati. Kalau saya mengatakan pada hari ini, saya mengucapkan apresiasi kepada KPU, Bawaslu selaku penyelenggara pada hari ini. Masuk kepada tahapan persoalan calon, kalau saya mengatakan, kalau istilahnya, apakah menggelindingnya Pilkada Tapsel ini? Kalau saya mengatakan tidak menggelinding, kenapa? Hanya dua. Ini kan persoalan kaum muda dan kaum tua. Ini persoalan kaum muda dan kaum tua. Kenapa? Yang satunya kaum muda, yang satunya kaum tua. Lalu apa persoalannya?
Ini kan seluruh orang sudah tahu. Bagaimana mungkin demokrasi ini bangkit? Bagaimana mungkin demokrasi ini menggelinding ketika hanya 2 calon? Orang sudah tahu. Lalu persoalan pada hari ini yang dituntut bagaimana pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, jelas di Angkola Selatan, jelas di Batang Angkola, jelas di Batang Toru, jelas di Arsenis Pirok. Ini dia. Kalau menurut ke belakang, ini pertarungan sarah. Karena kepemimpinan sudah lampau, hanya sebatas di situ saja dibangun. Walaupun aturannya undang-undang yang menyatakan ibu kota kabupaten. Akan tetapi yang dituntut pada hari ini, pertanyaannya lagi yang mendasar. Apakah kaum muda tadi berani dan sanggup untuk membangun Kabupaten Tapanuli Selatan? Karena berdirinya Kabupaten Tapanuli Selatan ini berdasarkan undang-undang tidak terlepas, undang-undang otonomi daerah. Ini kan persoalan percepatan pembangunan, bagaimana masyarakat itu dapat merasakan pembangunan. Ya, itu yang pertama pada kaum muda. Ini kaum muda ini perlu dilihat sepak terjangnya. Pernah nggak berorganisasi? Pernah. Telusuri lagi organisasinya. Yang kaum tua bagaimana? Pernah berorganisasi, telusuri lagi. Bagaimana? Mungkin kalau calon wakilnya kaum muda ini, mungkin ada pernah menjadi gagal ketika menjadi legislatif Sumatera Utara. Yang calonnya satu lagi pernah gagal dan pernah menjadi anggota DPR Sumatera Utara. Tapi persoalannya polisi pengambil kebijakan ini adalah orang-orang yang calon nomor satunya, bukan nomor 2-nya. Nah, ini yang kita lihat. Sekarang saya mau tegaskan lagi. Ini kan hari ini sudah terbangun opini kalau orang mengatakan besok pun pilkada yang muda menang. Oke, pandangan saudara gimana? Pandangan saya, ini kacau. Kacaunya bagaimana? Ini jangan sampai demokrasi ini dibunuh oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan ketika segelintir kepentingan uang. Ini money politik main. Konon katanya, kalau saya secara pribadi melihat selaku ketua Gerakan Pemuda Tambah, boleh kita uji trik rekod mereka, boleh kita ajak berdiplomasi, boleh kita ajak bercerita bagaimana mereka. Dari situ saja kita sudah nampak, sudah bisa melihat mana yang layak menjadi bupati pada hari ini ketika bercerita pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi bukan berarti yang di-set, bukan yang dimotori oleh orang-orang di belakang. Tidak. Tapi bagaimana pola pikirnya, jangan lebih hebat calon wakilnya ketimbang bupatinya. Nah, menurut pandangan Anda, ini calon yang 2 ini, siapa yang lebih pas siapa yang lebih pas dalam membangun Tapanuli Selatan itu? Kalau dari kita runut ke belakang, bahwasannya kalau misalnya Bung Doli itu sudah terbukti walaupun itu adalah pamannya, pamannya yang jadi bupati, pamannya berhasil dalam konteks pembangunan di persoalan perkantoran. Nah, ini bagaimana pandangan Anda? Apakah tidak akan jatuh buah dari tidak jauh jatuh buah dari batang? Sangat menarik, Bang. Sangat menarik persoalan yang apa yang mau sampaikan pertanyaan. Tapi persoalan hari ini pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan itu hanya satu tumpuk. Satu tumpuknya bagaimana? Kabupaten Tapanuli Selatan itu hampir 15 kecamatan. 15 kecamatan ini tidak terlepas daripada Kabupaten Tapanuli Selatan. Angkola Selatan itu Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagaimana pembangunan pada hari ini? Batang Angkola itu Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagaimana pembangunan pada hari ini? Di Batang Toru bagaimana pembangunan pada hari ini? Di Aceh bagaimana pembangunan pada hari ini? Lihat, jangan kita hanya berputar. Kalaulah berhasilnya beliau, pamannya sebagaimana yang Amal sampaikan, itu akan berdasarkan undang-undang bagaimana ibu kota kabupaten. Keberhasilan pada hari ini adalah rancangan daripada bupati yang lampau. Dia hanya melanjutkan persoalannya mana yang dibangun pada hari ini. Berapa persen angka kemiskinan di Tapsel, berkurang atau bertambah atau tetap ada? Itu persoalannya. Nah, ini dia yang kita minta seperti ini. Selaku pemuda, saya selaku ketua Gerakan Pemuda Tambah, bagaimana pertumbuhan angka ekonomi masyarakat pada hari ini? Apakah menurun, berkurang, atau menaik? Oke, terima kasih. Bobby, itu bagaimana pandangan Anda ketika misalnya ini pilkada sudah cukup jelas ya, bahwasanya yang maju Doli itu adalah kemonaan daripada bupati yang sekarang, Saudara Sahrul. Ketika terjadi pelanggaran misalnya, pelanggaran pilkada, itu bagaimana pandangan saudara? Oke, terima kasih, Bang. Gini, terjadinya pelanggaran ketika diselenggarakannya pilkada, di sini yang harus bertindak adalah yang mempunyai kewenangan adalah Bawaslu, Panwaslu dan lain-lainnya kan, serta pihak kepolisian bersinergi, apakah dibantu dari Babinsa kan? Dan kita juga harus melihat pelanggaran ini seperti apa, kan? Serangkaian pelanggaran seperti apa.
Apakah dia money politik, apakah bagi-bagi sembako, apakah kampanye hitam, ya kan? Nah, apakah hal-hal yang lain, kan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lagi, ya kan? Nah, jadi apabila salah satu paslon melakukan pelanggaran, seharusnya pihak dari Bawaslu, Panwaslu, kepolisian ini mereka ini harus cepat tanggap, kan? Cepat tanggap dalam arti itu mereka harus tahu di mana titik-titik rawan terjadinya pelanggaran pilkada, dan mereka juga harus tahu, mereka harus cepat tanggap. Nah, untuk itu kita himbau kepada pihak-pihak yang terkait yang punya kewenangan, ya kan, mereka harus konsentrasi di mana nantinya ketika 1 hari sebelum diselenggarakannya pilkada, maka disitulah rawan terjadinya pelanggaran. Oke, kembali ke Bung Hadi. Kalau kita baca media massa hari ini, ya katanya ada salah satu kandidat yang tersuspek COVID. Itu bagaimana pandangan Bung Hadi? Kalau pandangan saya sih sebenarnya gini, Pak. Kalau masalah kasus ini kan harus dicek kesehatan dulu, Pak. Ya, cek kesehatan terus. Kesehatan. Kalau nanti apakah yang terdeteksi atau kena virus, ya harus diisolasi juga. Oh, harus isolasi, iya. ya. Apakah itu tidak membuat kendala untuk bersosialisasi nantinya di tengah-tengah masyarakat? Kalau untuk masalah kan itu kan ada karantina. Kalau selesai karantina kan itu kan udah kewenangan dari pihak rumah sakit atau dokter bisa realisasi. Ya, terima kasih. Lantas sekarang, apalah harapan Bung Hadi selaku Ketua LMP Tapanuli Selatan tentang Pilkada Tapanuli Selatan ini kepada masyarakat terutama? Kalau harapan saya sih sebagai Ketua Laskar Merah Putih, seandainya kandidat itu terpilih, mereka harus bisa menciptakan itu pertama sektor lahan pertanian, sejahterakan, dan kedua meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan gimana daerah kemiskinan Tapanuli Selatan. Artinya memberantas kemiskinan di Tapanuli Selatan. Iya. Oke, Bung Hadi. Berkaitan dengan persoalan PKD ini, Bang, kalau harapan saya ini, yang pertama hari ini yang perlu saya tegaskan selaku Ketua Gerakan Pemuda Kabupaten Tapanuli Selatan, anggaran pada hari ini, anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan disedot oleh pilkada. Yang memakai anggaran ini pertama adalah KPU, Bawaslu, kepolisian, dan alat-alat negara lainnya. Ini yang saya minta kepada mereka ketika pemilu ini terlaksana nantinya, mereka harus betul-betul bertanggung jawab bagaimana caranya kondusifnya pilkada ini dan bagaimana caranya tidak terjadi money politik dalam rangka untuk pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu yang kita harapkan. Karena ini berkaitan dengan persoalan umat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena anggaran itu disedot, anggaran itu dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya tadi mau nanya, harapan kepada masyarakat bagaimana? Harapan kepada masyarakat, pilihlah yang betul-betul mementingkan Kabupaten Tapanuli Selatan, yang di dalam bingkainya adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagaimana infrastruktur itu berjalan, bagaimana infrastruktur sampai ke pelosok desa tanpa ditopangi oleh kepentingan politik yang berimbas kepada korupsi. Oke, terima kasih. Bung Bobi, Ya, Bang. harapan kepada masyarakat selaku pengamat hukum. Oke. Jadi harapan kita, salah satu paslon apabila menjadi pemenang atau jawarannya, diharapkan kepada paslon ini yang akan memperhatikan masyarakatnya, terutama dari sektor-sektor pertanian dan sektor-sektor yang lainnya, meningkatkan SDM masyarakatnya, ya kan, memakai anggaran daerah dengan sebaik-baiknya, meningkatkan APBD dan hal-hal yang lain-lainnya. Dan itu yang kita harapkan agar Tapanuli Selatan ini menjadi kabupaten yang makmur dan maju. Nah, dan infrastruktur yang sudah kira-kira ketinggalan, nah itu agar diperbaiki kembali gitu. Terima kasih. Ternyata Pilkada Tapanuli Selatan adalah melahirkan pemimpin yang lebih bijaksana. Bila mana rakyatnya betul-betul hati nurani yang dipakainya dalam memilihnya, bukan karena materi atau money politik. Kepala daerah merupakan pimpinan yang harus menjadi contoh tauladan ketika nanti setelah memimpin, dan
harapan para tokoh muda dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tapani Selatan. Jadilah kepala daerah atau bupati dan wakil bupati yang memiliki cita-cita, yang memiliki visi ke depan tentang ekonomi rakyat semakin sejahtera. Pertanian masyarakat perlu diperhatikan, infrastruktur harus betul-betul diperhatikan sehingga Tapanuli Selatan bisa menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang diidam-idamkan maju sejahtera untuk rakyatnya, bukan sebagaimana pemilu selama ini Tapsel tak pernah selesai, tetapi jadilah Tapanuli Selatan yang bangkit, ekonomi rakyatnya yang bangkit, pertanian rakyatnya, pembangunannya semakin maju. Demikian, karena waktu juga yang menghentikan ataupun memisahkan kita, maka terima kasih. Selamat jumpa dengan saya Adnan Buyung Lubis, program Adnan Hati-Hati. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalam.